Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di channel KPU Provinsi Banten. Tepuk tangannya. Hari ini kami perkenalkan dulu, nama saya Tisara Indriani, saya biasa dipanggil Indri. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Kota Serang yang merupakan perwakilan dari Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, hari ini kami berkesempatan untuk melakukan debat calon ketua OSIS. Hari ini saya tidak sendiri karena tentunya saya mengajak 3 rekan lainnya, yaitu 3 kandidat ketua OSIS. Oke, masih calon ya, calon kandidat ketua OSIS. Nah, dari akang-akangnya nih bisa memperkenalkan diri sekaligus memaparkan apa sih visi dan misinya gitu. Perkenalkan, nama saya Gian. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Oke, visi misinya? Oke. Untuk visi misinya kurang lebih kayak gini ya, Teh. Jadi saya ingin menjadikan OSIS SMA 1 Kota Serang sebagai wadah aspirasi, meningkatkan diri, meningkatkan nilai sikap, dan meningkatkan literasi. Nah, meningkatkan literasi. Memangnya apa sih yang kurang dari literasi dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kota Serang? Menurut saya masih kurang ya, Teh. Karena di semasa ini, apalagi di dunia ini, udah banyak teknologi-teknologi canggih gitu, Teh. Jadi buku-buku tuh mulai tertinggal gitu. Nah, saya ingin mengembalikannya lagi gitu. Oke, karena kita ini termasuk sebagai Gen Z, pastinya kami juga tergantung terhadap teknologi gitu. Berarti dari Kang Gian ini ingin mengembalikan kebiasaan untuk literasi membaca buku. Nah, bagus banget. Mungkin ada yang berminat mungkin untuk memberikan hak suaranya kepada Kang Gian. Mungkin bisa dilanjut oleh kandidat nomor 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danis Putra Pramudia, biasa dipanggil Danis. Terus untuk visi misi saya sendiri itu kurang lebihnya ya, saya itu ingin meningkatkan kualitas OSIS sendiri, menjadi lebih progresif dan juga inovatif dalam acara-acara kedepannya. Dan juga saya ingin meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik dari siswi SMA Negeri 1 Kota Serang, serta saya ingin meningkatkan moral juga dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Kota Serang. Oke, mungkin dari poin inovatifnya nih, mungkin apakah ada program kerja baru yang ingin Akang luncurkan gitu untuk masa jabatan Akang gitu? Untuk meluncurkan program kerja baru tuh untuk saat ini masih belum ya. Paling untuk saat ini tuh saya ingin meningkatkan program kerja yang udah ada. Kalau misalkan dari saya sendiri itu sesuai dengan visi misi saya, yaitu meningkatkan prestasi akademik, saya akan berusaha untuk memajukan kualitas ekskul yang ada di SMA Negeri 1 Kota Serang untuk menjadi lebih banyak diminati lagi oleh siswa-siswi SMA Negeri Kota Serang, SMA Negeri 1 Kota Serang, dan juga supaya ekskul ini juga bisa mengukir lebih banyak prestasi gitu di sekolahnya. Dan juga dari saya sendiri itu saya ingin lebih mengedepankan asas-asas Pancasila dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh OSIS. Oke, jadi kurang lebih mungkin penerapan nilai-nilai Pancasila ya terhadap organisasinya, mungkin untuk lebih berkembang lagi. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kandidat nomor 3. Oke, Akang dipersilakan. Perkenalkan, saya Rajendra. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3. Visi saya sebagai calon ketua OSIS yaitu untuk menjadikan OSIS Mansa sebagai wadah bagi siswa untuk bisa meningkatkan bakat dan potensinya, serta untuk bisa mengasah kreativitas dan tentunya menumbuhkan pengetahuan terhadap kemajuan teknologi di era digitalisasi. Oke, Akang nih kayak pengen banget di tahunnya berlangsung bahwa karena kita ini Gen Z, berarti kita harus memanfaatkan teknologi juga ya. Mungkin salah satu, adakah inovatif dari program kerja yang lama ingin dikembangkan menjadi suatu hal yang baru atau bagaimana? Sebelumnya untuk saat ini saya tidak ada inovasi untuk membuat program kerja yang baru, tapi saya hanya ingin meningkatkan program-program yang sudah ada sebelumnya. Karena untuk program-program sebelumnya sendiri sudah banyak ya yang berhubungan dengan teknologi. Saya ingin meningkatkan lebih baik lagi agar bisa mencapai audiens lebih luas. Oke.
Mungkin itu adalah perkenalan dari akang-akang kandidat calon ketua OSIS tahun 2024. Nah, tadi kan kita udah mendengar ya paparan dari 3 calon kandidat ketua OSIS-nya. Nah, kita nih bisa tanya-tanya lagi nih untuk memperdalam. Kira-kira seberapa besar sih persiapan dari akang-akang semua nih dalam mempersiapkan diri menjadi calon ketua OSIS gitu. Mungkin dari akang nomor 3 nih, Kang Rajendra. Persiapannya seberapa besar, Kang? Kalau saya sendiri persiapannya itu sudah dipersiapkan secara matang ya untuk kedepannya nanti. Saya juga sudah membuat visi misi yang tentunya visi misi ini dipikirkan dengan baik agar saya bisa menarik perhatian para pemilih-pemilih di sekolahnya. Oke, mungkin dari paslon nomor 1 nih, nomor 1 pasti ada artinya nih. Apa nih? Oke. Untuk persiapan saya sendiri sih saya udah cukup matang banget ya, karena dari visi misinya saya juga udah melihat dulu nih suasana di lingkungannya kayak gimana gitu. Jadi udah tahu nih saya lingkungan di sini lagi, ya. lingkungan di sekolah ini lagi kayak gini. Mungkin saya harus mengembangkan ini gitu. Gitu. Dan kita lanjutin nih ke Kang nomor urut 2. Nah, kan Akang nih sebagai seorang pelajar juga kan, pasti bukan hanya mempersiapkan mungkin pelajarannya saja, tapi ketika Akang mencalonkan diri sebagai kandidat calon ketua OSIS, mungkin banyak hal lagi yang harus dipersiapkan, mulai dari mental, pemikiran yang kritis gitu. Pasti Akang ada keraguan nggak di dalam diri sendiri? Kalau misalkan keraguan sih, kita mah harus yakin aja ya, harus yakin kepilih gitu, nggak boleh ada keraguan. Cuman yang kalau misalkan untuk persiapan sendiri, dari saya itu emang saya sudah menyiapkan dari visi misinya, dan juga saya sudah mencari-cari gitulah bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik gitu, bagaimana cara mengkoordinir anggota yang baik. Terus juga saya juga mencari-cari kayak bagaimana caranya berpikir kritis ke depannya pada saat menjadi pemimpin ntar gitu. Terus juga saya juga menganalisis nih bagaimana lingkungan di Semansa, apa sih yang kurang, dan saya berusaha untuk menutupi kekurangan itu gitu. Oke. Nah, pasti kekurangan nih. Pasti setiap kandidat memiliki kekurangannya, entah apapun itu. Mungkin adakah ingin tanya jawab yang ingin dilontarkan oleh kandidat gitu untuk menguji gitu. Seberapa yakin sih lawan kandidatnya untuk terpilih nantinya? Mungkin ada yang ingin bertanya mungkin? Boleh dari saya dulu kali ya? Boleh. Kan ngomongin ini ya, sebentar lagi kan ada tahun 2024 nih ya. Seperti singgung juga tuh, 2024 bakal ada pemilu gitu kan. Nah, kebetulan juga kita bakal adain yang namanya pemilu juga kan di Semansa, yaitu pemilihan ketua OSIS. Nah, saya mau nanya, kan di pemilu itu ada yang namanya luber jurdil kan. Menurut kalian deh ya, kayak apa sih dasar-dasar pemilu itu yang harus diterapkan dalam pemilu di Semansa? Kayak luber jurdil ini apa aja yang harus diterapin dalam pemilu di SMA Negeri 1 Kota Serang? Iya, jadi menurut kandidat nih, menurut kalian nih, apa sih dari penerapan luber jurdil yang akan diterapin gitu dalam program kerja kalian? Ketika kalian terpilih, kalian tuh akan nerapin apa sih gitu? Mungkin ada yang ingin jawab? Nah, untuk pertanyaan dari paslon 2 ya. Untuk asas luber jurdil ini kan sebenarnya harus ditetapkan itu semuanya kan? Nah, saya sendiri ingin menerapkan yang namanya pemilihan secara langsung. Karena saya lihat tahun kemarin itu pemilihannya itu melalui online, secara online, melalui form online kan. Jadi kita itu tidak tahu pemilihan ketua OSIS itu bisa dicurangi kan. Nah, untuk tahun ini kan menurut saya lebih cocok pemilihan secara langsung, dikarenakan dengan menerapkan pemilihan secara langsung itu, kita bisa mengetahui jumlah pemilih asli. Lalu pemilihan ketua OSIS ini bisa dilaksanakan secara bebas, dan tentunya identitas para pemilih ini juga bisa dapat dirahasiakan. Oke, jadi dari dari kandidat nomor 3 nih mengedepankan segala asas, yaitu asas luber jurdil. Akangnya bilang bahwa
pemilihan ini harus dilakukan secara langsung gitu agar tidak ada campur tangan orang lain dalam memberikan surat suara gitu ya. Dan terus bebas bukan berarti semua orang bisa ngikutin ya. Kita berada di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Serang. Tentunya para partisipannya juga merupakan siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Kota Serang. Nah, mungkin kalau kita kaitkan nih dengan pemilu yang akan datang di 2024, mungkin secara bebas, siapapun bebas memilih ya. Oke. Mungkin ada tambahan? Untuk dari saya, pemilu ini juga harus dilaksanakan secara jujur. Karena jujur itu penting bagi pemilu ini. Agar pemilu ini tidak dicurangi. Seperti contohnya, kita tidak boleh memberikan pemaksaan maupun ancaman terhadap pihak penyelenggara dan juga para pemilih. Oke, kejujuran itu penting banget ya. Jadi teman-teman pemilih, baik kejujuran dari para kandidatnya, dari pindah di saat kampanye, mungkin saat pemilihan, saat perhitungan itu sangat dibutuhkan ya penerapan perilaku jujurnya. Mungkin dari pertanyaan ini ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari paslon nomor 3 deh, mungkin lempar nih, mau nanya ke siapa atau diberikan pertanyaan. Ini kan ngomong soal Pilketos nih ya. Ini kan dilaksanakan di Semansa kan? Yang berhak memilih siswa-siswi Semansa. Nah, itu tuh kan jumlahnya banyak ya, sekitar 1.800 lebih. Nah, saya pengen nanya nih, menurut akang-akang ini, berapa sih ekspektasi jumlah partisipan yang bakal ikut memilih di Pilketos tahun ini? Izin menjawab ya, kalau menurut saya sih bakal semuanya ikut sih ya. Karena yang saya tahu siswa-siswi di Semansa ini udah banyak yang tahu gitu bakal ada namanya pemilihan umum, apalagi ketos yang bakal mimpin mereka juga gitu. Oke, jadi salah satu yang harus digarisbawahi ya, kadang di dalam pemilihan umum pun banyak orang-orang yang memberikan golput gitu ya. Entah itu melakukan sengaja untuk tidak memberikan suaranya atau melakukan hal-hal yang membuat surat suaranya tidak dihitung. Nah, mungkin nih dari akang nih, mungkin ada solusi nggak sih biar hal itu tuh bisa dikurangi gitu untuk penerapan di Pilketos SMA Negeri 1 Kota Serang? Kalau menurut saya sih saya menyarankan kayak kita tuh membuat hal-hal yang menarik gitu. Menarik siswa-siswi SMA 1 Kota Serang untuk mencoblos memilih dan tidak golput ya, dan tidak golput. Jangan sampai siswa-siswi di Semansa ini tidak tertarik gitu sama pemilihan ini. Jadi karena di tahun ini kita mau mengadakan pemilihan umum yang pemilihan ketua OSIS yang menarik, makanya tahun ini kita mengadakan pemilu yang bisa dibilang agak mirip dengan pemilu di negara Indonesia ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi dari kandidat yang ingin ditanyakan? Nah, kita ngomong-ngomong soal pemilu nih ya. Kita juga sebagai generasi Z gitu kan. Iya, Gen Z ya. Gen Z ya. Nah, di Semansa juga nih banyak juga gitu kan siswa-siswinya yang tentu pasti Gen Z juga. Nah, menurut akang-akang nih ya, gimana sih caranya untuk Gen Z ini bisa meningkatkan demokrasi di sekolah ini gitu? Izin menjawab ya sebelumnya. Kalau misalkan dari saya sendiri, yang dimana saya juga termasuknya Gen Z kan ya, dimana saya juga merasakan kayak apa sih yang disukai gitu dari Gen Z ini. Iya, apa aja yang disukai. Nah, kalau misalnya menurut saya sendiri, bagaimana gitu cara meningkatkan demokrasi, yaitu kita bisa nih kayak membuat video singkat yang berisikan tentang kenapa sih kita harus ikut pemilu gitu kan. Ajakan ya. Iya, ajakan. Kenapa kita harus ikut pemilu gitu. Tapi di video itu juga nggak harus yang formal gitu kan ya. Mungkin bahasanya bisa sedikit di bahasa gaul gitu kan. Supaya ya disesuaikan dengan Gen Z yang dimana kalau misalkan baku mereka juga pasti bosen kan. Dimana saya juga merasakan seperti itu gitu.
Mungkin dari Kang Rajendra ada yang mau ditambahkan gitu? Mungkin kayak melakukan sosialisasi mungkin dari kampanye untuk diwanti-wanti gitu. Untuk ayo ikut dong namanya Peo Ketos gitu. Mungkin ada terpikir untuk melakukan kampanye yang lebih interaktif gitu terhadap siswa dan siswa SMA Negeri 1 Kota Serang? Ya, memang harus sih. Kita juga harus mengadakan sosialisasi. Mungkin bisa kita ke kelas-kelas untuk mempromosikan Pilkotas ini. Tuh. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Kalau dari saya sih mungkin kayak kita bisa membuat kampanye ini lebih menarik gitu loh antaranya, kayak jangan terlalu yang ngebosenin gitu. Jadi kita harus lebih bisa menarik perhatian dari warga semansa ini gitu, biar mereka juga masih pengen memilih gitu, nggak golput. Oke, mungkin itu adalah tanya jawab dari Akang kandidat calon 1, calon 2, dan calon ketiga. Mungkin ada ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan gitu secara pribadi gitu. Kalau ada ini saling tanya aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin ada nggak sih pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu? Ya, saya mau nanya nih ya, menurut Akang deh. Menurut Akang tuh kriteria pemilih pemula tuh kayak gimana sih, Kang? Kriteria pemilih pemula ya? Yang pasti kita nih ya sebagai pemilih pemula nih, kita tuh harus memastikan yang namanya pemimpinnya yang bakal kita pilih ini nih. Yang pasti kita harus tahu nih calon-calonnya, seperti track recordnya, kayak dia ini kayak gimana, pencapaiannya. Bisa mendalami visi misi. Iya, terus visi misinya juga pasti kita harus telaah juga gitu kan, harus lebih teliti lagi, lebih lihat harus lagi. cermat ya dalam memilih, karena hak suara itu sangat menentukan siapa pemimpin di masa depan gitu. Mungkin dari Kang Rajendra ada yang menambahkan? Nah, menurut saya sendiri kita itu harus pintar memilih ya. Kita jangan sampai memilih calon yang menerapkan politisasi uang dan tentunya politisasi saham. Nah, mungkin di SMA Negeri 1 Kota Serang mungkin belum terlintas mungkin ya menggunakan politisasi uang, tapi karena sebentar lagi kita tebalkan bahwa akan melaksanakan ya pesta raya di awal tahun, yaitu di bulan Februari. Mungkin kita bisa menggunakan penerapan kriteria tersebut ke dalam pemilu tahun 2024 gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dan bijak menggunakan hak suara kita karena hak suara kita itu menentukan siapa pemimpin di masa depan gitu. Karena kita semua nih Gen Z ya, mungkin di tahun depan kita berkesempatan untuk menggunakan hak suara kita gitu. Jadi bagi teman-teman pemilih, mungkin bisa lebih menggunakan hak suaranya dengan baik, dengan cermat gitu. Memilih siapa yang pantas untuk mendapatkan suara dari teman pemilih. Mungkin dari Akang paslon nomor 2, ada yang ingin disampaikan? Ada, saya izin menambahkan ya, menurut saya kriteria pemilih ini ada juga kita sebagai pemilih yang cerdas gitu. Kita juga tidak hanya pintar mencari informasi mengenai visi misi maupun track record dari seorang calonnya. Kita juga harus pintar menelan informasi itu. Maksudnya kayak kita juga harus bisa menyaring informasi tersebut. Jangan sampai kita menelan informasi tersebut itu mentah-mentah gitu. Takutnya ntar kita malas hoax jatuhnya gitu. Jadi kita sebelum men-sharing informasi tersebut, kita juga harus bisa menyaring informasi tersebut dengan baik gitu sebagai pemilih yang cerdas. Jadi kita harus pintar-pintar nih menyaring. Apalagi sekarang itu media sosial sudah banyak banget video-video yang kayak saling kampanye tipis-tipis nih ya. Mungkin Akang nih bisa nih kampanye tipis-tipis untuk mempromosikan dirinya sendiri gitu terhadap siswa dan siswi gitu. Mungkin dari tadi menyaring informasi mungkin. Apakah Akang itu punya sedikit mungkin pertanyaan untuk harapan gitu untuk pemilu gitu 2024 gitu. Kalau misalkan dari saya sendiri, harapannya semoga pemilu tahun ini bisa diadakan dengan
asas-asas berjurdil tadi itu ya, kayak langsung dan segala macamnya, dan juga semoga siapapun yang terpilih di pemilu tahun depan, semoga itu adalah pemimpin yang baik dan juga bisa menjalankan amanahnya dengan baik gitu. Oke. Nah, karena tadi kita tuh udah berbincang-bincang sangat banyak, mungkin sebelum mengakhiri sesinya, kita akan menanyakan nih kepada kandidat-kandidatnya, apa aja sih pesan-pesan yang akan disampaikan untuk pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kota Serang, dan juga pesan-pesannya terhadap pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Mungkin dari Akang kandidat nomor 1. Pesan saya untuk pemilihan ketua OSIS yang akan datang nanti, ini ya, semoga lancar, semoga yang memilih itu tahu gitu siapa yang bakal bisa memimpin mereka untuk kedepannya, dan semoga untuk pemimpin yang terpilih juga bisa menjalankan visi misinya dan amanahnya, tanggung jawabnya juga. Ya, jangan hanya mengucapkan visi misi, namun setelah terpilih visi misinya malah tidak terlaksana. Benar. Mungkin. Oke, bisa dilanjut oleh kandidat nomor 2. Untuk saya sendiri, kesan-pesan untuk pemilu di pemilihan ketua OSIS di Semansa, semoga ntar pada saat pemilu nanti kalian bisa banyaklah suaranya yang ikut, jangan sampai golput. Terus juga kalian bisa menentukan siapa pemimpin yang terbaik untuk bisa memimpin sekolah gitu. Terus juga kalau misalnya harapan di pemilu 2024, semoga lancar dan juga siapapun yang terpilih sebagai presiden nanti, semoga bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Iya, harapan seorang pemilih pemula gitu ya. Bukan hanya memberikan hak suaranya, tapi juga menerima gitu ya, karena mencalonkan diri sebagai calon kandidat ketua OSIS. Mungkin dari Kang Rajendra nih, kayaknya udah gak sabar banget nih. Nah, untuk pesan saya sendiri, untuk Pilketos kali ini, saya sih mengharapkan pemilihan ini dilaksanakan secara adil dan jujur ya tentunya. Saya tidak mau adanya sabotase data. Iya. Jadi dilaksanakan secara adil gitu. Maksudnya tidak ada kecurangan yang terjadi ya. Dan untuk pemilu 2024 nanti, saya berharap kepada kandidat-kandidatnya, saya tidak hanya mengharapkan kata-kata dan visi misi yang mumpuni, namun saya juga mengharapkan kerja nyatanya. Oke. Jangan hanya berjanji tapi juga mengharapkan kerja nyatanya ya. Nah, bagus banget nih, kita dari tadi udah mendengarkan ya visi misi dari Akang-akang, dan juga mendengarkan pesan-pesannya ya untuk pemilu 2024 dan juga Pilketos di SMA Negeri 1 Kota Serang. Nah, karena kita sudah tiba di penghujung acara, saya sebagai moderator, saya Indri, dan 3 kandidat lainnya mohon undur diri dari podcast kali ini. Jangan lupa subscribe channel KPU Provinsi Banten, dan juga jangan lupa like videonya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Faizuna, kalian bisa panggil saya Adi. Saya sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Kota Serang. Dan saya Mijun Sabila, kalian bisa panggil saya Caca. Dan di sini saya sebagai Ketua Umum Majelis Pemusyawaratan Kelas SMA Negeri 1 Kota Serang. Jadi tadi barusan kita habis mengadakan nih podcast tentang Pilketos atau pemilihan Ketua Umum OSIS yang akan datang. Yang dimana tadi ada 3 calon Ketua OSIS yang telah diwawancara juga tadi oleh moderator dari MPK. Dan mungkin menurut saya kegiatan ini sangat bagus ya. Pembelajaran yang bisa didapat. Iya, pembelajaran yang bisa didapat kalau dari saya pribadi, yang pertama yang pasti ya, melatih public speaking mungkin antar orang, dan juga yang pastinya berbicara di depan kamera. Yang dimana kan ngomong depan kamera itu perlu susah banget, perlu keberanian. Aduh gimana nih, grogi nih atau nervous, pasti ada aja. Dan juga yang kedua pastinya menambah wawasan dan pengetahuan tentang pertama tentang Pilketos, pemilu juga. Dan pemilu juga. Nanti juga kita kan bakal ada pemilu ya tahun 2024. Iya, betul. Tanggal 14 Februari. Gitu. Jadi di sini Pilketos juga sebagai pembelajaran ya. Betul. Karena di sini kita sebagai pemilu pemula, jadi
di saat kita udah tahu nih pembelajaran yang didapat, gimana sih caranya cara milih pemimpin yang benar itu. Nah, kita implementasikan untuk nanti pemilu tahun 2024. Betul banget. Nah, mungkin harapan saya di pemilihan ketua OSIS selanjutnya, yaitu tahun ini sorry ya, Iya, tahun ini ya. nanti mungkin bagi para calon terutama yang tadi sudah diwawancarakan oleh MPK dan juga dari KPU juga yang menyelenggarakan acara ini, tentunya harapan saya bisa lebih mungkin dari secara sistem bisa lebih tadi mungkin lebih adil, terus juga lebih jujur juga, dan tentunya Gak ada yang golput ya Kang ya? dan jangan sampai ada yang golput, terutama Betul seperti itu. banget. Karena hak suara kalian itu sangat diperlukan, penting banget, sangat ya. penting banget bagi untuk menentukan siapa pemimpin kalian ke depannya. Iya. Dan juga ini bisa diimplementasikan di pemilu. Pemilu selanjutnya, Betul banget. pemilu di Indonesia ini Gitu. tahun 2024 nanti. Jadi pesan kami jangan sampai ada yang golput. Dan jangan sampai ada yang salah memilih pemimpin yang baik dan juga benar. Betul banget. Jadi kalian nanti, terutama ini dalam lingkup sekolah ya, mungkin Iya. dalam lingkup Pilketos, jangan sampai kalian memilih pemimpin atau ketua OSIS yang tidak punya integritas. Mungkin ya, secara pribadi kalian juga harus memilih secara objektif maupun subjektif. Nah, secara objektif kalian juga harus memilih siapa nanti yang bisa nih secara objektif mungkin secara sifatnya lebih punya integritas, terus juga lebih jujur, adil, kesama, dan lain sebagainya. Dan tentunya bertanggung jawab juga ya Kang. Betul Jangan banget. sampai kalian milih ikut-ikutan teman ya. Nah, Kamu jangan. milih yang apa? Aduh, aku golongan satu, aku Sering golongan ditemukan satu seperti itu. ya, atau golongan satu gitu. Oh yaudahlah satu aja, gak boleh ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kalian harus milih sesuai hati nurani kalian. Betul banget ya Kang. Oh iya Kang, kita itu harus ada harapan nggak sih untuk nanti pemilu selanjutnya untuk presiden juga? Oh iya, Gimana, benar. Kang? Oke. Kalau dari saya pribadi, tentunya harapan saya yang pasti untuk siapapun nanti yang ternyata terpilih di pemilu 2024 bisa lebih, yang pertama mungkin bisa lebih amanah, Iya pasti ya, betul. dan juga Jangan cuma ngomong doang ya. betul banget, jangan sampai janji-janji yang sudah terbeberkan nih di Iya, sosial disampaikan media, kepada rakyat. sudah disampaikan kepada rakyat mungkin Jangan janji-janji. PHP ya. Jangan sampai jadi PHP. Langsung, jangan Dan mungkin sampai itu PHP. sudah jadi apa ya? Sudah mungkin jadi Permasalahan dari tahun sebelumnya. betul banget. Pasti setiap tahun itu ada janji-janji Iya. lah mungkin dari para calon pemimpin ini atau calon presiden ini, dan ternyata waktu sudah terpilih tidak ada. Semoga tahun Seperti ini itu. nggak ada ya. Betul seperti banget. itu. Nah, karena ini benar-benar berpengaruh terhadap Indonesia juga, Betul bangsa banget. kita juga, Betul. Indonesia. Gitu. Karena sekarang kita juga sudah di era digitalisasi mungkin ya, Iya. jadi apapun beritanya itu pasti ya informasinya Langsung sangat tersebar. Iya. mudah tersebar mungkin di intern Indonesianya ataupun Iya. ya di luar Indonesia. Jadi harus berhati-hati kalau Iya, gitu. betul banget. Dan harapan dari saya juga semoga presiden selanjutnya ini yang bakal terpilih itu bisa memperhatikan aspek-aspek yang sebelumnya memang tidak Betul banget. diperhatikan Betul oleh banget. presiden sebelumnya ya Iya. kan, seperti pengangguran, kemiskinan itu benar-benar masih tinggi kan ya di Dan negara juga kita. korupsi Ya betul banget, itu kayaknya benar-benar permasalahan yang memang masih ada ya, dan sampai masih sekarang. melekat juga Iya, di masih Indonesia. melekat banget gitu. Betul. Iya, betul banget. Dan memang lebih ke pendidikan nggak sih? Pendidikan Dan juga. infrastrukturnya juga. Betul. Iya, betul banget itu. Jadi pemerataan infrastruktur di Indonesia ini mungkin ada beberapa yang masih belum banget. rata. Iya, apalagi Seperti di timur Betul atau banget. mungkin di barat juga masih ada. Iya, betul banget. Mungkin salah satu problemnya di saat pandemi kemarin Iya, ada COVID juga ya. iya tidak rata dalam mungkin teknologi dan juga infrastruktur yang didapat oleh warga Indonesia. Ya, jadi Dan kita itu merata mungkin ada kesenjangan juga. betul Mulai banget dari kesenjangan itu kesenjangan sosial. Betul banget. Dimana yang di kota itu orang-orang sudah kaya, sedangkan di pesisir mereka masih merasa kurang Betul banget. apa yang diberikan oleh pemerintah, dan itu semoga nggak ada lagi ya nanti tahun Semoga depan. tidak ada lagi Betul untuk ke banget. depannya. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, dan semoga di pemilu dan juga pilkada nanti bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Dan pesan terakhir kami, jangan Sampai golput. betul banget. Oke. Kamu ini kayaknya lucu banget bonekanya deh. Suara rakyat, Suara pemilu. pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jangan lupa hari Rabu Tanggal 14 Februari tahun 2024 datang ke TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Amah, guru SMA Negeri 1 Kota Serang. Kebetulan saya sebagai pembina OSIS MPK di SMA Negeri 1 Kota Serang. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya. Alasan yang pertama,
Sebelumnya jadi pemilu atau pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri Kota Serang ini seperti biasa-biasa aja. Pertama, kenapa kita mengadopsi atau punya keinginan untuk mencari informasi di KPU ini karena banyak hal atau banyak masukan-masukan dari warga semansa, terutama warga siswa-siswa SMA Negeri 1 Kota Serang, juga guru-guru di SMA Negeri Kota Serang. Ada yang beranggapan bahwa ketua OSIS itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi saya punya pemikiran bahwa kenapa sih tidak kita adopsi gitu untuk pemilihan ketua OSIS ini untuk demokrasi langsung, karena sebelumnya memang kita intern saja. Intern dalam arti karena kemarin COVID kita menggunakan online. Jadi asumsi-asumsi itu berkembang, mungkin ada ketidakpuasan dari warga pemilih OSIS di Semansa itu, sehingga saya berpikir kenapa tidak itu tahun ini kebetulan juga sedang hangat-hangat pemilihan umum, kita ajak anak-anak ke sini baik MPK atau OSIS untuk mengadopsi bagaimana sih pemilihan umum yang sebenarnya akan kita adopsi untuk pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kota Serang. Mudah-mudahan kedepannya memang calon-calon OSIS ini bisa terbuka, demokrasi, dan mereka bisa memilih langsung. Karena tahapan-tahapan sudah kita persiapkan, misalnya wawancara, terus mereka nanti akan mengadakan semacam promosi gitu, visi misi mereka nanti akan diungkap secara langsung nanti di SMA Negeri 1 Kota Serang. Sudah ada tahapan-tahapan tanggalnya. Itu semua kita adopsi dari KPU sini, dari pemilihan umum. Harapan saya di tahun ini mudah-mudahan ketua OSIS yang memang terpilih nanti benar-benar mempunyai tadi integrasi ke sekolah, kita terutama di kegiatan-kegiatan semansa, karena prinsipnya OSIS dan MPK ini adalah membantu mewujudkan program visi misi sekolah untuk membantu program atau visi misi pendidikan nasional. Ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung Untuk proaktif dalam pemilu 2024 ini, kita sudah mengadakan atau mengundang dari KPU untuk sosialisasi ke sekolah, karena memang pemilih pemula ini memang mungkin ada yang tidak tahu, tidak sadar bahwa suara dia itu penting untuk pemilihan pemimpin kita di masa depan. Makanya kemarin ada sosialisasi juga dari kita undang dari KPU untuk SMA 1 supaya pemilu pemula ini benar-benar proaktif untuk masa depan bangsa Indonesia, karena satu suara pun penting untuk keberhasilan mereka. Dan yang keduanya, mereka itu juga akan ada pembelajaran gimana sih pemilu yang sebenarnya, bisa menentukan pilihan pemimpin mereka, bisa mengenal. Nah, untuk memperkenalkan itu memang butuh waktu karena namanya pemilih pemula, mereka kadang hanya mungkin mendengar saja, kadang-kadang mungkin tidak melaksanakan. Upaya kita tetap kita akan ada seruan ke sekolah, apalagi ini berkaitan dekat banget dengan pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Serang. Dan nanti kita upayakan mereka juga harus menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pemula untuk demokrasi kita, untuk pesta yang sangat luar biasa di tahun ini, supaya mereka bisa ikut memilih semuanya. Terima kasih kepada KPU yang telah memberikan ruang dan waktu dan memberikan pelajaran bagi siswa-siswa SMA 1 Kota Serang melalui podcast ini. Harapan kami ke depan mudah-mudahan tidak terputus informasi ini, karena kami butuh informasi tentang bagaimana perihal ke depannya tentang pemilihan umum yang sebenarnya. Mungkin nanti di sekolah tidak terlalu memang full untuk seperti yang kita pemilihan ya, tapi setidaknya kami bisa melaksanakan pemilihan umum ini dengan menggandeng dari KPU. Insya Allah kami nanti pada pelaksanaannya kami berharap ada yang dari KPU untuk mendampingi kami. Terima kasih KPU atas podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.